Bayangkan seorang anak perempuan berusia 4 tahun, yang seharusnya bermain di luar rumah dengan tawa ceria, malah terjebak dalam kehidupan penuh kekerasan. Ia dipaksa hidup dengan luka batin yang dalam, tanpa kasih sayang, dan jauh dari perhatian orang tua yang seharusnya melindunginya. Ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang seorang gadis kecil bernama Sarah. Sarah ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya, dibesarkan oleh keluarga ayah yang penuh dengan kebencian. Kakek, nenek, dan pamannya memperlakukannya seperti bukan manusia. Setiap hari, tubuh kecilnya harus menanggung pukulan, bentakan, dan perintah-perintah kasar. Kakinya yang rapuh dipaksa untuk berjalan jauh, bahkan ketika rasa sakit sudah tidak tertahankan. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun orang dewasa yang peduli. Apa yang Sarah alami adalah kekerasan anak yang terjadi di balik pintu tertutup. Kekerasan fisik dan emosional yang mengikis masa depan seorang anak. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan pendidikan, malah dipaksa hidup dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Sebelum kita mulai kisah yang penuh dengan pelajaran ini, jangan lupa untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Semoga dengan sholawat kita menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kelak di akhirat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dengan satu klik dari sahabat semua, kami akan semakin semangat untuk berbagi kisah-kisah yang bermanfaat dan menginspirasi. Semoga setiap dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua selalu diberikan kemudahan dalam rizki, dilimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Amin. Sekarang, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang penuh hikmah ini. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang berharga dan dapat mengambil manfaat dari cerita ini. Di rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa keheningan. Sarah, seorang gadis kecil berusia 4 tahun, berdiri di ambang pintu, matanya menyusuri ruangan yang kini terasa asing. Di sekelilingnya, barang-barang berserakan, seolah dunia yang ia kenal sedang runtuh. Ayahnya, yang selalu memberinya pelukan hangat, tampak berbeda. Di matanya ada kekosongan yang tak bisa dipahami oleh seorang anak seusia Sarah. Ibu, yang selalu menenangkan hatinya, kini pergi tanpa kata, tanpa janji untuk kembali. Ayah Sarah duduk di kursi dengan tangan terlipat, menatap kosong keluar jendela. Di sampingnya, ibu Sarah mengemas barang-barang tanpa sepatah kata pun. Sarah memandang ibu dengan penuh kebingungan, seperti ingin bertanya, "Mengapa?" Namun, kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan ibu mengangkat koper besar, pergi meninggalkan rumah itu, dan meninggalkan dirinya. Kehidupan Sarah yang dulu dipenuhi pelukan dan tawa, kini sepi dan membingungkan. Ibu yang selalu menyenangkannya, yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur, tiba-tiba menghilang. Ayahnya tidak lagi mendekapnya dengan lembut, dan tampak lebih jauh, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dimengerti oleh Sarah. Ia hanya bisa menangis dalam kesunyian, bertanya-tanya dalam hati yang kecil mengapa dunia mereka berubah begitu cepat. Perceraian itu datang begitu mendalam, lebih tajam dari yang bisa dipahami oleh seorang anak. Dunia yang dulu terasa aman tiba-tiba runtuh, dan tak ada yang bisa menjelaskan kepada Sarah mengapa ia harus merasakan kehilangan ini. Rumah yang dulu menjadi tempat pelarian dan perlindungan, kini terasa seperti ruang asing yang penuh dengan kebingungan. Ayah membawa Sarah untuk tinggal di rumah keluarganya, rumah yang lebih besar dari rumah mereka sebelumnya, namun tidak ada kehangatan di dalamnya. Kakek dan neneknya tampak sibuk dengan rutinitas mereka sendiri, tidak menghiraukan Sarah yang tampak kecil dan kesepian di antara mereka. Paman, yang dulu sering datang bermain dengan ayah, kini tampak seperti sosok yang lebih menakutkan. Sarah tidak tahu apa yang salah, hanya bisa duduk terdiam di sudut rumah yang besar itu, merindukan kehadiran ibunya yang dulu selalu ada di sisinya. Kakek dan nenek Sarah tidak peduli dengan tangisannya. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, berbicara dalam bisikan yang tidak dimengerti oleh Sarah. Tak ada yang memperhatikannya. Sarah hanya bisa menangis sepi,
menatap dunia yang kini terasa begitu asing. Tidak ada yang memeluknya, tidak ada yang mendengarkan tangisannya. Semua orang sibuk, tidak peduli dengan dunia kecilnya yang rapuh. Ayahnya, yang seharusnya menjadi pelindung, semakin menghindar. Ia terlalu sibuk dengan kehidupan barunya, mungkin dengan kesedihan dan kekecewaan yang terlalu berat untuk ditanggung. Sarah merasa seperti sebuah bayangan yang terabaikan, tidak pernah dihargai, tidak pernah diinginkan. Ayah yang dulu penuh kasih sayang, kini hanya tampak sebagai sosok yang jauh, hanya hadir dalam bentuk tubuh tanpa jiwa. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Sarah semakin merasa kehilangan. Ia tak tahu siapa yang bisa ia andalkan, siapa yang bisa ia percayai. Setiap pagi ia terbangun dalam keheningan yang dalam. Tak ada lagi suara riang dari ibu yang biasa menyapanya dengan senyum. Tak ada pelukan hangat dari ayah yang dulu selalu memberinya rasa aman. Ia merasa seperti seorang anak yang telah hilang, terjebak dalam dunia yang gelap dan penuh kebingungan. Namun, ada satu hal yang masih dapat ia rasakan, rasa kesepian yang mendalam. Setiap hari Sarah merasa semakin jauh dari dunia yang dulu ia kenal. Ia hanya ingin berlari ke pelukan ibu, tetapi dunia di sekelilingnya terasa mengekangnya. Hanya ada ruang kosong di dalam hatinya yang semakin membesar, seiring berjalannya waktu. Di tengah kebingungannya, Sarah mencoba mencari seseorang untuk dipeluk. Namun, kakek dan neneknya hanya memandangnya dengan pandangan kosong, tidak menghiraukannya. Paman yang dulu pernah bersenang-senang bersama ayah kini tampak seperti sosok yang menakutkan. Tanpa kata-kata, tanpa perhatian, Sarah mulai merasa bahwa dirinya hanyalah sebuah bayangan yang tidak pernah diinginkan. Setelah ibu pergi, Sarah dibawa ayahnya ke rumah keluarganya, berharap bahwa kehidupan baru ini akan memberinya kesempatan untuk merasa aman. Namun, kenyataan berbeda jauh dari harapannya. Di rumah yang lebih besar itu, Sarah hanya merasa semakin kecil. Kakek dan neneknya, yang tinggal di sana, lebih banyak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan tangisan atau kebingungannya. Mereka berbicara dalam bisikan yang tidak dimengerti oleh Sarah, melanjutkan hidup mereka tanpa melihatnya. Di antara mereka, Sarah merasa seperti bayangan, tidak lebih dari sekadar hiasan yang tak berarti di sudut-sudut rumah. Paman Sarah, yang lebih muda dari ayah, adalah satu-satunya orang yang lebih sering menatapnya. Namun, tatapan itu selalu keras dan penuh kekesalan. Setiap kali Sarah membuat kesalahan, tidak peduli betapa kecilnya itu, paman akan marah. Tidak ada kesempatan untuk penjelasan. Ketika ia terjatuh atau tidak mengerjakan sesuatu dengan sempurna, paman langsung menganggapnya sebagai kesalahan besar yang layak dihukum. Bentakan demi bentakan datang begitu cepat, membuat Sarah terkejut, bingung, dan takut. Ketakutan itu semakin dalam saat paman mulai melakukan hal yang lebih buruk dari sekadar kata-kata. Ketika Sarah tidak bisa memenuhi harapan mereka, paman dengan mudah mengangkat tangannya. Pukulan pertama begitu keras, membuat Sarah terjatuh ke lantai. Wajahnya terasa panas, pipinya memerah, dan hatinya hancur. Namun, itu bukan yang terburuk. Yang paling membuat Sarah merasa terasing adalah kenyataan bahwa tidak ada yang datang untuk menolong. Kakek dan neneknya hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak melarang perlakuan itu, menganggapnya sebagai bagian dari cara mendidik. Bagi mereka, menghukum Sarah adalah hal yang biasa, yang perlu dilakukan agar ia mempelajari pelajaran hidup. Tapi bagi Sarah, itu adalah kekerasan yang tidak bisa ia pahami. Kakinya yang kecil dan rapuh mulai terasa lemah akibat perlakuan kasar itu. Paman sering memaksa Sarah untuk berjalan jauh, padahal ia masih terlalu kecil untuk menahan beban itu. Kadang-kadang, Sarah terjatuh di tengah jalan, namun paman hanya mendengus, menyuruhnya untuk bangun dan melanjutkan. Tidak ada kata-kata penyemangat, hanya kata-kata kasar yang menusuk. Ketika Sarah menangis karena kesakitan, paman akan berkata bahwa itu adalah akibat dari kelembekannya. Kakek dan neneknya, yang seharusnya peduli, hanya melihat tanpa rasa iba. Mereka tidak pernah bertanya tentang luka-luka yang mulai muncul di tubuh Sarah, atau tentang perasaan sepi yang semakin menguasainya. Seiring berjalannya waktu,
Sarah semakin merasa bahwa tidak ada yang peduli padanya. Ia tidak pernah mendengar kata-kata penyemangat atau pelukan yang menenangkan. Setiap hari adalah perjuangan yang terasa sia-sia. Tidak ada yang memberinya rasa aman. Tidak ada yang menghiburnya saat ia menangis. Ayah, yang dulu menjadi pelindungnya, sekarang terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Ia jarang datang menemui Sarah, bahkan ketika ia mendengar tangisan anaknya dari jauh. Ayahnya tampak lebih memilih untuk menghindari kenyataan bahwa Sarah membutuhkan perhatian dan kasih sayang, sama seperti dulu. Di rumah yang besar itu, Sarah merasa terasing lebih dari sebelumnya. Ia sering menangis sendirian di kamarnya yang gelap. Tidak ada yang datang untuk menenangkannya. Tidak ada yang memberinya pelukan hangat atau kata-kata yang bisa membuatnya merasa bahwa dunia tidak sepenuhnya jahat. Sarah ingin melupakan semuanya. Ingin bersembunyi di bawah selimut dan melupakan dunia yang kini terasa penuh kekerasan dan kebingungan. Tetapi itu tidak mungkin. Ia dipaksa untuk menjalani hari-hari penuh kesepian dan kekerasan yang semakin menggerogoti semangat hidupnya. Sarah merindukan ibunya, merindukan kehangatan yang dulu ia rasakan. Setiap malam, ia menangis dalam keheningan, bertanya-tanya mengapa orang-orang yang seharusnya melindunginya malah membiarkannya menderita. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Kakek dan neneknya hanya sibuk dengan hidup mereka, dan ayahnya tidak pernah datang untuk memberinya perhatian yang sangat ia butuhkan. Tidak ada tempat bagi Sarah untuk mencari kedamaian. Tidak ada tangan yang mengulurkan pelukan ketika ia merasa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi semakin berat bagi Sarah. Keputusasaan semakin menguasainya. Ia merasa seperti sebuah benda yang terabaikan, sebuah kenangan yang terlupakan di sudut rumah yang besar itu. Dunia yang dulu penuh dengan tawa dan pelukan kini hanya menyisakan kehampaan dan luka yang semakin dalam. Dan di tengah-tengah semuanya, Sarah hanya bisa menangis diam-diam, berharap ada yang peduli. Hari-hari berlalu, dan semakin lama Sarah semakin merasa dirinya terbenam dalam kegelapan. Tubuhnya yang dulu penuh dengan energi kini semakin kurus dan lemah. Setiap gerakannya terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil seperti sebuah perjuangan. Kakinya yang bengkok semakin menyakitkan, dan meskipun ia sudah kesulitan berjalan, tidak ada yang peduli. Paman dan keluarganya tidak pernah memberi perhatian pada tubuhnya yang semakin rapuh. Mereka hanya memaksanya untuk bekerja, melakukan pekerjaan rumah yang jauh melampaui kemampuannya sebagai seorang anak kecil. Tiap hari, Sarah dipaksa untuk menyapu halaman, mencuci piring, dan mengurus rumah. Pekerjaan-pekerjaan itu begitu berat untuk seorang anak yang usianya baru 6 tahun. Namun paman tidak pernah menunjukkan rasa kasihan. Bahkan, jika ia kelelahan atau membuat kesalahan sekecil apapun, Sarah akan dihukum dengan lebih keras lagi. Paman seringkali memarahinya dengan kata-kata pedas, dan bila Sarah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai harapan, ia akan dihukum dengan cara yang lebih brutal. Pada suatu hari, ketika Sarah sedang membawa ember berisi air untuk membersihkan halaman, kakinya yang sudah terlalu lemah akhirnya tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Ia terjatuh, dan air dari ember itu tumpah ke tanah. Sarah mencoba bangkit, namun rasa sakit di kakinya membuatnya hampir tidak bisa berdiri. Air matanya mulai mengalir, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena kesedihan yang mendalam atas apa yang harus ia hadapi. Namun, bukannya diberi perhatian, paman malah datang mendekat, menendang tubuh kecil Sarah yang terjatuh. "Bangun!" bentaknya dengan kasar. "Jangan malas." Sarah menangis, tubuhnya gemetar, tetapi tidak ada yang datang untuk menolongnya. Paman hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh amarah, seolah Sarah adalah sumber semua masalah yang ada di dunia ini. Kakek dan neneknya, yang mendengar suara tangisannya dari jauh, tidak pernah menunjukkan rasa kasihan. Mereka hanya melihat kejadian itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Sarah hanya bisa menggigil, merasakan kesakitan yang tidak hanya fisik, tetapi juga dalam hatinya. Setiap hari, tubuh kecil Sarah semakin melemah. Luka-luka di kakinya semakin parah, dan kakinya yang bengkok membuatnya semakin sulit untuk berjalan. Namun, tidak ada satupun orang yang peduli untuk membantunya.
Bahkan ketika ia menangis karena rasa sakit yang tak tertahankan, tidak ada yang mengulurkan tangan untuk memberinya pertolongan. Paman, yang seharusnya melindunginya, malah menambah penderitaannya dengan perlakuan kasar. Kakek dan neneknya juga hanya menganggapnya sebagai anak yang malas, yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan baik. Di rumah yang penuh dengan kebisuan itu, Sarah semakin merasa terisolasi. Ia merindukan ibunya yang entah di mana, yang tidak pernah datang menemuinya. Setiap malam, Sarah terbaring di tempat tidurnya yang sempit, memikirkan ibu yang selalu menenangkannya dahulu. Namun, sekarang, ibu itu hanya menjadi kenangan yang semakin pudar. Ayahnya pun semakin tidak peduli. Terkadang, Sarah melihat ayahnya duduk di ruang tamu, terbenam dalam pikirannya sendiri, tampak seperti orang yang sudah tidak mengenal lagi anaknya. Ayahnya yang dulu selalu menggendongnya, yang dulu selalu memeluknya saat ia merasa takut, kini jauh dan tak dapat dijangkau. Tidak ada kata-kata penghiburan yang datang darinya, hanya kesunyian yang semakin memisahkan mereka berdua. Kakek dan nenek Sarah sering memberi nasihat yang membuatnya merasa semakin terasing. Mereka mengatakan bahwa Sarah harus mendapatkan pelajaran dan tidak boleh menjadi malas. Meskipun ia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, kata-kata mereka semakin meresap ke dalam hati Sarah, mengajarkan padanya bahwa dirinya tidak cukup baik. Tidak ada yang mengerti bahwa Sarah hanya ingin dicintai dan diperhatikan, seperti anak-anak lainnya. Tidak ada yang mengerti bahwa ia hanya ingin merasakan kasih sayang, bukan kekerasan dan ketidakpedulian. Sarah tidak pernah pergi ke sekolah. Pada usia 6 tahun, ia seharusnya sudah memulai masa kecilnya yang penuh dengan belajar dan bermain, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Ketika anak-anak seusianya belajar membaca dan menulis, Sarah hanya menghabiskan waktunya di rumah yang penuh dengan penderitaan. Kondisi fisiknya yang semakin buruk membuatnya tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti anak-anak lainnya. Kakinya yang kesakitan membuatnya sulit bergerak, apalagi untuk berlari ke sekolah. Setiap kali Sarah bertanya tentang sekolah, kakek dan neneknya hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Nanti kalau sudah besar, mereka akan menjawab dengan acuh. Namun, bagi Sarah, dunia luar semakin terasa jauh dan tidak dapat dijangkau. Di dunia yang semakin sempit ini, Sarah merasa semakin kesepian. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Setiap kali ia menatap keluar jendela, ia hanya melihat rumah-rumah yang jauh dan jalan-jalan yang sepi. Dunia luar yang dulu ia kenal seolah-olah menghilang, tertutup oleh tembok kesepian dan penderitaan yang terus berlanjut. Tidak ada yang datang untuk menjemputnya keluar dari kegelapan ini. Tidak ada yang memberinya harapan. Setiap hari ia hanya bisa menangis dalam kesendirian, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Dunia yang dulu penuh dengan tawa dan kasih sayang kini hanya meninggalkan luka dan kehampaan. Malam itu, udara terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun dengan derasnya, dan angin berbisik lewat celah-celah jendela rumah Sarah yang sudah tua dan rapuh. Di dalam rumah itu, hanya ada keheningan yang mencekam. Sarah terbaring di sudut kamarnya yang kotor. Matanya sudah tidak lagi mengeluarkan air mata. Ia merasa sudah terlalu lelah untuk menangis. Setelah bertahun-tahun diabaikan, dipukuli, dan disiksa, tubuh kecilnya tidak lagi mampu menahan segala penderitaan yang terpendam. Namun, di luar rumah itu, ada satu suara yang terdengar jelas, suara tangisan yang lebih keras dari biasanya. Suara tangisan Sarah yang penuh dengan kesakitan, kesedihan, dan putus asa. Meskipun sudah lama tidak ada yang peduli padanya, malam itu, suara itu akhirnya sampai ke telinga seseorang. Tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah keluarga ayah Sarah merasa ada yang tidak beres. Mereka sudah beberapa kali mendengar suara gaduh dari rumah itu, tetapi tidak pernah cukup berani untuk bertindak. Namun, malam itu, suara tangisan Sarah begitu memilukan sehingga mereka tidak bisa lagi berpangku tangan. Mereka segera keluar dari rumah mereka dan mendekati rumah keluarga ayah Sarah dengan langkah hati-hati, berusaha tidak membuat kegaduhan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, mereka terkejut melihat Sarah yang berdiri di ambang pintu dengan tubuh yang sangat kurus, penuh kotoran,
dan wajah yang penuh luka. Kakinya yang bengkok tidak bisa lagi menyangga tubuh kecilnya dengan baik, dan ia hampir terjatuh saat mencoba melangkah. Suasana di dalam rumah itu begitu sunyi. Tidak ada suara dari kakek, nenek, atau paman. Hanya ada keheningan yang membingungkan dan menakutkan. Tetangga tersebut tidak bisa menahan perasaan mereka. Mereka segera mendekati Sarah dan dengan hati-hati membawanya masuk ke dalam rumah mereka. Sarah, yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari siapapun selama bertahun-tahun, merasakan tangan orang asing itu menggendongnya dengan lembut. Pada saat itu, ia hanya bisa menangis lebih keras, merasakan sesuatu yang hampir tidak bisa ia pahami, kehangatan, perhatian, sesuatu yang ia dambakan sejak lama. Tanpa membuang waktu, tetangga itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Polisi segera datang ke rumah Sarah, dan rumah yang sebelumnya menjadi tempat penyiksaan kini menjadi tempat yang penuh dengan kekacauan. Mereka membawa Sarah dengan hati-hati, memastikan ia mendapatkan perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Kondisi Sarah saat itu sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya yang kurus dan tubuhnya yang penuh dengan luka-luka akibat pukulan, bentakan, dan kekerasan yang telah ia terima selama bertahun-tahun, membutuhkan perhatian medis segera. Polisi membawa Sarah ke rumah sakit terdekat, di mana kakinya diperiksa dan segera mendapat perawatan. Dokter mengonfirmasi bahwa kakinya membutuhkan operasi segera, dan selain itu, Sarah mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat akibat kekerasan yang ia alami. Proses penyelidikan terhadap keluarga ayah Sarah segera dimulai. Polisi memeriksa rumah keluarga ayah dan menemukan bukti-bukti yang sangat jelas tentang kekerasan fisik dan psikologis yang diterima Sarah. Mereka menemukan bekas-bekas pukulan, luka-luka yang tidak dirawat, serta ruang di dalam rumah yang sangat tidak layak untuk seorang anak. Bukti-bukti tersebut tidak dapat disangkal lagi, dan segera polisi menangkap kakek, nenek, dan paman Sarah. Mereka semua diadili atas tindakan kekerasan terhadap seorang anak. Ayah Sarah juga dipanggil untuk diperiksa. Meskipun terlihat tidak peduli dan tanpa acuh tak acuh terhadap apa yang telah terjadi pada putrinya, penyelidikan tetap berjalan. Polisi berusaha mencari tahu mengapa ayahnya membiarkan semua ini terjadi. Apakah ia terjebak dalam kepedihan atau justru mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua? Namun, apapun alasan yang ada, kenyataan tetap tidak bisa dibantah. Sarah telah menderita selama bertahun-tahun tanpa bantuan dari orang tuanya. Bagi Sarah, pembebasan ini datang terlambat. Ia telah melalui begitu banyak penderitaan, dan meskipun kini ia sedang diselamatkan, luka-luka emosionalnya akan tetap ada. Namun, ada sedikit harapan. Sarah akhirnya dipindahkan ke rumah aman, tempat di mana ia bisa mendapatkan perawatan yang layak, tempat di mana ia bisa merasakan kasih sayang yang selama ini ia idamkan. Di sana, ia akan dipantau oleh pekerja sosial yang akan memastikan bahwa ia mendapatkan perawatan medis dan psikologis untuk pulih dari penderitaan yang ia alami. Saat itu, meskipun ada banyak luka yang masih tersisa, Sarah bisa merasakan sedikit kedamaian. Dunia yang penuh dengan kekerasan dan pengabaian akhirnya tergantikan oleh sebuah dunia baru yang penuh dengan perhatian dan perlindungan. Namun, untuk Sarah, perjalanan menuju kesembuhan akan memakan waktu yang lama. Yang penting, kini ia tidak lagi sendirian, dan tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Setelah berbulan-bulan menanggung derita, Sarah akhirnya menemukan tempat yang penuh dengan rasa aman. Rumah aman itu, dengan suasana yang jauh berbeda dari tempat tinggal sebelumnya, menjadi tempat pertama yang memberinya secercah harapan. Di sana, ia mulai menerima perawatan medis yang sangat dibutuhkannya. Kakinya yang bengkok, akibat kekerasan yang selama ini ia terima, akhirnya mendapat perhatian serius. Proses pemulihan dimulai dengan perlahan. Di rumah sakit, dokter-dokter bekerja keras untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Operasi dilakukan untuk memperbaiki kaki Sarah, dan meskipun rasa sakit tidak bisa dielakkan, Sarah merasa ada sedikit harapan yang muncul. Terapi fisik dimulai segera setelah operasi, dan meskipun setiap gerakan terasa begitu sulit dan menyakitkan, ia mulai merasa tubuhnya sedikit demi sedikit pulih. Terapi yang diberikan untuk kakinya membuatnya bisa bergerak lebih baik, meskipun jalannya masih terseok-seok. Namun,
Yang paling penting adalah ia bisa bergerak tanpa rasa takut akan dihukum atau disiksa. Penyembuhan fisik ini juga berdampak pada kondisi emosional Sarah. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan perlindungan yang nyata. Tangan-tangan yang dulu kasar dan penuh kekerasan kini digantikan oleh pelukan hangat dari orang-orang yang peduli padanya. Di rumah aman itu, Sarah bertemu dengan pekerja sosial yang dengan sabar membantunya mengatasi trauma emosional yang mendalam. Setiap hari, Sarah dipandu untuk mengungkapkan perasaannya, meskipun banyak dari perasaan itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ia diajari untuk percaya kembali, untuk membuka hatinya yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Di tengah pemulihan fisik dan emosional yang berat, ada satu hal yang sangat Sarah rindukan, pendidikan. Di rumah keluarga ayahnya, pendidikan bukanlah hal yang diprioritaskan, dan Sarah tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke sekolah. Namun, di rumah aman, Sarah diberikan akses ke pendidikan yang selama ini ia impikan. Setelah bertahun-tahun terabaikan, ia kembali mengenal buku-buku, papan tulis, dan teman-teman sekelas. Tentu saja, hal ini bukanlah hal yang mudah. Sarah harus mengejar banyak materi yang terlewatkan, dan beberapa kali ia merasa putus asa, merasa bahwa dunia itu terlalu jauh untuk dijangkau. Namun, setiap kali ia merasa terjatuh, ada orang-orang yang mendukungnya. Guru-guru yang sabar, teman-teman sekelas yang memberikan senyuman, dan pekerja sosial yang selalu ada untuk mendengarkan. Semua itu memberi Sarah kekuatan untuk bangkit. Setiap langkah kecil yang ia ambil menuju pemulihan, meskipun terasa berat, membawa Sarah lebih dekat pada masa depan yang lebih cerah. Pendidikan bukan hanya tentang pelajaran di sekolah bagi Sarah. Itu adalah jembatan menuju kebebasan dan harapan baru. Di sekolah, Sarah mulai belajar tentang dunia yang jauh dari kegelapan yang pernah ia alami. Ia mulai memahami bahwa ada banyak orang yang peduli padanya, dan bahwa ia pantas untuk hidup dalam kebaikan. Meskipun ia masih harus berjuang dengan banyak kenangan buruk yang mengikutinya, sekolah menjadi tempat di mana ia merasa sedikit lebih utuh, sedikit lebih hidup. Selain itu, kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya mulai mengisi kekosongan dalam hatinya. Ada pelukan dari pengasuh yang dengan sabar menunggu setiap kemajuan kecil yang ia buat, ada kata-kata penyemangat dari pekerja sosial yang selalu mendukungnya, dan ada kebaikan dari sesama anak-anak yang belajar untuk menghargai Sarah, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang anak yang pantas mendapat cinta. Perlahan, Sarah mulai merasa bahwa ia bukan lagi anak yang terlupakan. Ia adalah seseorang yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Proses pemulihan ini tidak mudah, dan masih banyak rintangan yang harus dilalui. Namun, setiap hari, Sarah merasakan perubahan. Ia mulai belajar berjalan dengan lebih baik, mulai memahami pelajaran yang selama ini ia lewatkan, dan mulai merasakan sedikit kedamaian dalam hati yang selama ini hanya dipenuhi rasa sakit. Dan yang terpenting, Sarah mulai belajar untuk mempercayai orang lain lagi, percaya bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan kekerasan yang ia alami, juga memiliki kebaikan yang bisa ia nikmati. Meskipun pemulihan fisik dan emosional membutuhkan waktu, Sarah akhirnya tahu bahwa ada masa depan yang menantinya. Sebuah awal baru yang penuh dengan kesempatan, kasih sayang, dan harapan.